Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu tutorial video tentang satu kelompok rumus di Excel, yaitu sehubungan dengan fungsi teks. Ada beberapa fungsi teks pada Excel yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fungsi lower. Fungsi teks ini adalah rumus dasar Excel yang digunakan untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau misalnya seperti ilustrasi gambar di sini, ini huruf kecil, ya. Bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur mengetikkan suatu ketikan dalam bentuk huruf besar, tetapi ketikan itu kita akan jadikan menjadi huruf kecil, tidak perlu kita ketikkan ulang, kita cukup menggunakan fungsi lower ini, ya. Jadi langsung kita coba praktekkan. Misalnya di sini, ini di Excel saya sudah mengetikkan, ada ketikan di sini di nama siswa, semua huruf kapital semua. Nah, di fungsi lower saya akan terapkan rumus. Kita langsung masuk di insert function di sini. Kemudian kita cari lower. Kalau tidak muncul di sini, kita ketikkan saja di atas. Kita ketik lower, baru kita go. Nah, ini lower. Kalau sudah terpilih, kita oke. Nah, hanya satu variabel yang diisikan di sini. Teksnya yang mana yang akan dijadikan huruf kecil. Tinggal kita langsung saja klik di sini, baru langsung kita oke. Nah, maka secara otomatis dia akan menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau sudah jadi satu di atas seperti ini, kita tinggal kopikan ke bawah format ini. Nah, jadi semua. Itu untuk fungsi lower. Yang berikut, yang kedua adalah fungsi upper. Jadi fungsi upper Excel adalah rumus dasar Excel yang digunakan untuk mengubah kapitalisasi semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf besar semua. Jadi yang tadi berkebalikan. Kalau yang tadi itu dari besar ke kecil, upper ini digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, ya. Huruf kecil menjadi huruf kapital. Kita langsung coba praktekkan. Sama prinsipnya untuk lower tadi, kita langsung masuk kita klik di sini, ya, dimana kita akan tempatkan hasilnya. Kemudian kita masuk di insert function, kemudian kembali kita ketik saja di sini upper, kita go. Nah, di sini kita sudah temukan. Langsung kita, karena ini akan dijadikan huruf kapital, maka yang kita pilih adalah huruf yang huruf kecil ini, ya. Jadi kita pilih yang huruf kecil semua ini, baru kita oke. Nah, sekarang dari huruf kecil tadi yang ada di sini berubah menjadi huruf besar dengan menggunakan rumus upper. Kita sekarang copy ke bawah, tidak perlu kita buat satu-satu rumusnya, langsung kita kopikan. Nah, selesai. Yang berikut, yang ketiga, rumus teks yang ketiga adalah proper. Jadi proper ini adalah mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Jadi hanya huruf pertama saja yang di huruf besar, tapi huruf berikutnya itu akan menjadi huruf kecil. Oke, langsung saja kita praktekkan.
Sini proper, ya. Kita langsung prinsipnya sama dengan lower dan upper, langsung masuk di insert function. Kita cari di sini rumusnya itu proper. Kita ketikkan proper, baru kita go. Ini ada proper. Kemudian kita terserah kita mau pilih yang huruf kecil semua, yang huruf besar semua boleh. Kali ini supaya lebih jelas, kita ambil yang huruf besar ini semua, huruf kecil ya, huruf kecil semua, supaya nanti huruf pertamanya yang besar. Kalau sudah kita oke. Nah, kelihatan di sini bahwa di huruf pertamanya itu huruf besar. Sekarang kita lakukan hal yang sama, kita copy ke bawah ya. Oke. Itu mengenai proper, jadi membuat huruf kapital pada suatu kata ya, huruf pertama. Oke, berikut rumus yang berikut yang akan kita bahas adalah left ya, atau fungsi left pada Excel ya. Jadi fungsi left ini adalah rumus teks untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kiri atau awal sebuah teks ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kita akan mengambil beberapa karakter teks dari arah sebelah kiri. Langsung kita praktekkan. Misalnya saja ya, di sini fungsi left, saya tempatkan kursor saya di sini di sel E2, masuk di insert function. Saya cari left dulu. Saya go. Nah, di sini ada left. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada dua variabel yang akan kita masukkan di sini. Yang pertama adalah variabel teksnya, teks yang mana yang akan diambil karakternya. Dan di sini ada variabel kedua yaitu number karakter, berapa karakter yang akan diambil. Misalnya saja, saya ambil saja di sini ya, di sel D2. Saya akan ambil, saya klik ya, teksnya saya klik saja. Kemudian saya akan ambil dari kiri berapa karakter. Misalnya saya ambil 4 karakter. Saya ketikkan di sini 4, maka hasilnya adalah Aldi ya. Karena 4 karakter dari kiri. Kalau misalnya saya ubah ya, saya ubah rumusnya, saya double klik ya. Seperti ini, saya double klik saja supaya kursornya masuk. Kemudian kita ubah, misalnya kita akan ambil 5 karakter. 5 karakter baru kita enter. Maka sekarang menjadi Aldia ya. Misalnya saya ambil lagi menjadi 6 karakter, maka hasilnya menjadi Aldian ya. Jadi berapa karakter dari kiri. Oke. Boleh juga tanpa merujuk kepada suatu sel. Misalnya saya contohkan saja di sini. Saya akan masukkan di sini. Saya contoh ya, untuk contoh saja. Saya ambil left. Misalnya saya kata lain, bukan yang kata di sini, tetapi saya akan menggunakan kata Indonesia. Kata Indonesia ini ya, saya akan ambil 4 karakter ya, boleh langsung ketikkan masuk. Saya akan ambil 4 karakter, maka hasilnya menjadi Indo ya. Jadi dua cara ya, bisa dirujuk kepada suatu sel atau teksnya langsung diketikkan seperti ini ya. Tapi ingat, tanda petiknya ini bukan petik 1 tapi harus petik 2
Oke, kita hapus saja ini dan yang di atas ini kita copy. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini saya ambil 6 karakter ya, makanya semua 6 karakter ya, kecuali yang ini karena Julia itu memang cuma 5, cuma di dalamnya ini sudah ada spasi 1, makanya diambil 6 ya. Jadi sebenarnya ini semua 6, tidak ada yang 7, tapi boleh 5, 3 kalau memang huruf awalnya itu apa, kata awalnya itu adalah hanya 4 atau 5 karakter saja. Oke, lanjut. Yang berikut, rumus teks berikut adalah right. Ya, ini kebalikan dari yang tadi. Ya, kalau tadi left kita ambil dari kiri, sekarang karakternya kita ambil dari kanan. Prinsipnya sama. Ya, kita contohkan. Kita cari right di sini. Right ya, kita go ya. Ini kita oke. Nah, di sini variabelnya juga 2. Kemudian teksnya yang mana, teksnya kita ambil yang sama tadi ya. Kita ambil di D. Kemudian berapa karakter dari kanan? Kita misalnya ambil 3 saja. Kita ambil 3, kita oke. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Hanya 3 karakter sebelah kanan. Ya, dari kanan. Misalnya di sini Lestri font, dia menjadi font. Ini Lensi menjadi nsi. Ya, gitu. Kalau ubah ini menjadi 5 karakter, kita enter, baru kita copy, maka hasilnya menjadi seperti ini. Misalnya Eka Miranda sekarang menjadi Randa. Ya. Dendi, tetap Dendi, karena karakternya awalnya adalah 5 juga, hasilnya 5. Ya. Ini kenapa ini? Ini bergeser karena diambil spasi 1. Jadi karakter ke-5-nya ini dia hitung di spasi ini. Ya, spasi yang ada di sini. Ya, yang ini. Ya. Makanya dia seperti bergeser masuk satu spasi ya. Oke. Yang berikut, lanjut. Fungsi teks berikut adalah meet. Ya. Jadi fungsi meet ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari posisi tertentu. Ya. Posisi tertentu. Ya, kata kuncinya adalah posisi tertentu sebanyak beberapa karakter tertentu. Ya, jadi ada 3 ya, ada tiga variabel kalau meet. Jadi teksnya, kemudian mulainya di mana, dan jumlah karakternya berapa. Kita langsung praktekkan. Ya, ini ilustrasinya. Saya ilustrasikan ini, kita ambil di tengah ya. Oke. Kita klik di sini di G2 karena hasilnya nanti kita tempatkan di sini. Kemudian kita masuk kembali di insert function. Kita tidak ada meet di sini, kita ketikkan saja meet. Kita go ya. Nah, sini misalnya di sini teksnya yang mana, kita ambil sama dengan yang tadi, kita ambil di D. Kemudian startnya dari mana, dia karakter berapa ya, dihitungnya itu dari kiri, hitungannya dari kiri. Misalnya sekarang ini ya, kita lihat di sini di nama Aldianto ini, kita mulainya di karakter ketiga. Jadi ini 1, 2, 3, berarti dia di D. Jadi kita mulainya di 3, kemudian kita ambil 3 karakter juga, atau 4 lah supaya agak beda. Ya,
Jadi mulainya di karakter ketiga sebanyak 4 karakter, ya. Kita oke, maka hasilnya menjadi Dian. Oke, coba kita copy ke bawah. Nah, perhatikan misalnya di sini Katarina, maka kita ambil karakter ketiga, berarti mulainya di T, sebanyak 4 karakter, maka hasilnya menjadi Tari, ya. Coba kita ubah ya, kita mulainya di karakter ke-5 saja, pasti ada yang pusing nanti nih. Kita cuman ambil 3 karakter, ya. Ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, makanya mulainya di A, ANT, ya. Coba kita copy ke bawah. Nah, ini ya, Dendi ini hanya 5 karakter. Dendi 5 karakter, Lensi juga, Julia juga hanya 5 karakter, ya. Kita mulainya di 4, makanya yang muncul di sini hanya I. Tapi sebenarnya yang dia hitung di dalam ini tetap 3 karakter, ya. Iya, tapi karakter ke-2 dan ke-3 di sini, 2 dan 3 kan kosong, maka dia kosong juga di situ. Oke, itu mengenai fungsi meet pada Excel. Lanjut terakhir. Rumus terakhir pada rumus teks ini adalah concatenate, ya. Ya, jadi ada ilustrasinya di sini. Ada dua objek yang akan digabungkan, ya. Jadi fungsi concatenate pada Excel itu digunakan untuk menggabungkan beberapa teks pada Excel ke dalam satu sel, ya. Jadi ada beberapa teks yang akan kita gabungkan menjadi satu, maka kita menggunakan rumus concatenate. Oke, langsung kita praktek. Ubah saja rumusnya, ya. Kita bisa